Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa program Mutiara Senja Pondok Waqiah Indonesia Malang. Pada kesempatan yang singkat ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang larangan daripada menyakiti diri sendiri maupun menyakiti orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-195, wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aidikum ilat tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita tentang tiga hal. Yang pertama, wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kalian di jalan Allah. Allah mengingatkan kita untuk senantiasa mau berbagi, senantiasa untuk mau membantu orang lain. Allah juga mengingatkan wala tulqu bi aidikum ilat tahlukati, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kehancuran dengan menggunakan tangan-tangan kalian. Dalam ayat ini Allah melarang kita membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Selanjutnya Allah mengatakan wa ahsinu, dan senantiasa berbuatlah baik kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Terkait masalah kewajiban kita untuk tidak membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain, Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, juga diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Samit, diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi mengatakan la dororo wa la diroro. Tidak diperkenankan membahayakan diri sendiri, juga tidak diperkenankan membahayakan orang lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini juga ada dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik, juga ada dalam kitab Mustadraknya Imam Al-Hakim. Dari hadis inilah muncul beberapa kaidah yang sangat masyhur dalam kitab Qawaidul Fiqih, dalam kaidah-kaidah fikih. Di antara kaidah itu adalah ad-dararu yuzal, mara bahaya itu harus dihilangkan. Timbul juga kaidah lain, yaitu ad-darurah tubihul mahdurat, di mana ketika kondisi darurat maka diperbolehkan melakukan sesuatu yang haram. Ini demi menghilangkan mara bahaya itu sendiri. Namun ketika sesuatu yang haram itu dikerjakan dengan alasan darurat, maka juga muncul kaidah lain, di mana ma ubiha lid-darurah yuqaddaru biqadriha. Sesuatu yang dilarang, yang diperbolehkan dengan alasan darurat, itu nanti hanya diperbolehkan sebatas menghilangkan darurat itu sendiri, mara bahaya itu sendiri. Contohnya, apabila ada seseorang yang kelaparan atau kehausan, sangat lapar, sangat haus, dan tidak ada makanan sama sekali, tidak ada minuman sama sekali yang halal di saat itu, kecuali bangkai atau kecuali minuman keras, maka saat itu dia diperbolehkan untuk mengkonsumsi bangkai tersebut, mengkonsumsi minuman keras tersebut, namun hanya sebatas untuk menghilangkan mara bahaya lapar itu saja. Dia tidak diperbolehkan terus makan sampai kekenyangan, dia tidak diperbolehkan minum sampai kekenyangan, apalagi sampai untuk persediaan di waktu berikutnya. Itu tidak diperkenankan. Dari hadis itu pula ya, dari dalil itu pula muncul kaidah yang lain. Di antaranya adalah ad-darar la yuzalu bid-darar.
suatu mara bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mara bahaya yang lain. Kalau kita pernah ingat, ini menjadi slogan ya di Penggadaian, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Itu adalah ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kalau kita larikan tentang hadis ini terhadap kejadian puasa, maka ada beberapa orang yang diperkenankan untuk tidak puasa, baik itu dengan mengganti fidyah maupun dengan mengganti di hari yang lain. Ini juga karena untuk menghilangkan mara bahaya itu sendiri. Contohnya seperti orang yang sedang hamil. Orang yang sedang hamil, orang yang sedang menyusui, maka mereka ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa dulu dan nanti mengganti di hari yang lain. Ini demi menghilangkan satu mara bahaya, di mana mungkin puasa bisa membahayakan kehamilannya ataupun bisa membahayakan anaknya di saat dia menyusui dalam keadaan berpuasa. Contoh lagi seperti musafir, di mana seorang musafir yang perjalanannya mencapai 2 marhalah, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dulu. Ini juga demi menghilangkan doror. Mungkin nanti ada bahaya kalau dia perjalanan jauh akan tetapi masih berpuasa. Maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi kalaupun orang-orang ini tetap mau menjalankan puasa, maka itu tidak ada masalah baginya. Contoh untuk orang yang mengganti fidyah. Dia demi menghilangkan doror itu akhirnya tidak puasa dan cukup mengganti fidyah. Seperti orang yang sudah sangat tua. Bapak-bapak yang sudah sangat tua, nenek-nenek yang sudah sangat tua, ini nanti boleh untuk tidak puasa Ramadan dan cukup menggantinya dengan fidyah, yaitu membayar 6 on atau 1 mud makanan pokok. Ini juga demi menghindari doror tersebut, yaitu mara bahaya. Kalau mungkin seorang kakek atau seorang nenek yang sudah lanjut usia dan sudah mungkin tidak mampu berpuasa ini dipaksa puasa, itu bisa membahayakan keadaan mereka, membahayakan nyawa mereka, maka mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan cukup menggantinya dengan fidyah. Termasuk dalam masalah hal ini adalah orang yang sakit, di mana ada orang yang sakit dengan sakit yang sangat parah dan kata dokter, ya, kata orang-orang yang ahli tentang penyakit ini tidak mungkin sembuh. Maka ini juga diperkenankan untuk tidak berpuasa dan cukup mengganti dengan fidyah. Namun kalau sakitnya masih ada harapan untuk sembuh, maka nanti dia boleh tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Itu kalau sakitnya ada harapan untuk sembuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu yang bisa saya sampaikan dalam program Mutiara Berkah kali ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.